mulai kegiatan belajar. Mungkin satu orang bisa pimpin doa. Jadi pada itu bisa. Oke teman-teman, marilah kita bersikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, kemarin materi sampai di mana, Pak? Tata surya. Oke. Hari ini Bapak akan mengajar soal bagaimana teori pembentukan tata surya menurut para ahli. Baik, Pak. Sebelum itu, pengen tanya, kira-kira kalau bicara tentang tata surya apa yang ada di pikiran Anda? Planet. Terus apa lagi? Planet apa lagi? Bintang, mungkin, komen, Satelit. bukan bagian dari tata surya. Bintang. Siapa? Galaksi. Di sini Bapak akan menjelaskan teori pembentukan tata surya menurut para ahli. Ya, Pak. Yang pertama ada teori Big Bang. Teori Big Bang menggambarkan awal mula tata semesta kita berupa gumpalan debu, terus dia berputar, terus karena ada tarik gravitasi, semakin panas, dan semakin panas, akhirnya dia meledak. Setelah meledak, bagian-bagian kecil tersebut mulai saling tarik menarik karena ada gaya gravitasi dan akhirnya membentuk planet dan bulan. Terus ada teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas dikenalkan oleh James Dean dan Hal Jeffreys pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari. Ini kan ada bintang. Ya. Jadi ada satu bintang mendekati matahari. Terus kan dua punya gaya gravitasi. Jadi sudah tarik menarik lagi. Dia punya lalu bintang tersebut terjadinya pasang surut pada tubuh matahari dan suatu bintang tersebut dan akhirnya hasil tarik menarik itu menjadi planet-planet. Terus yang berikut ada teori kabut nebula. Teori pembentukan yang ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1795. Teori ini menyebutkan bahwa alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Jadi ibaratnya itu alam semesta itu hanya partikel-partikel kecil, terus ada gaya gravitasi yang bikin dong saling tarik menarik dan memadat. Gaya tarik menarik antar gas tersebut membentuk gumpalan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Yang berikut ada teori planetisima. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada suatu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan, sama seperti tadi teori bintang kembar. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planet. Dan yang teori yang terakhir itu teori bintang kembar. Teori pembentukan yang terakhir ini dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini menyatakan bahwa galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Jadi ada dua bintang besar seperti tadi teori pasang surut gas dengan teori bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak, jadi tinggal satu bintang yang besar dan akhirnya hasil dari ledakan bintang yang satunya itu berputar dan memadat akhirnya menjadi planet.
planet. Jadi satelit itu bukan bagian dari tata surya. Ada lagi mungkin ada yang mau tanya garis orbit. Garis orbit itu misalnya sama gambar. Misalnya kan matahari di tengah tuh. Kan spiral. Wih, itu, sabar. Pak. Saya lihat dulu, Pak. Pak. Oke. Tadi teman siapa yang tanya? Yuni. Adik Yuni. Oke, garis orbit itu misalnya begini. Ini matahari. Kan besar, matahari kan besar. Terus ada pelan-pelan ada berapa? 8, 9, 7. Oke, ada 8. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang namanya garis orbit kan semuanya ini kan keliling matahari nih. Jadi dia keliling begini, begini juga, semua, pokoknya semua. Nah, ini yang namanya garis orbit. Garis mereka mengelilingi matahari. Kenapa mereka keliling matahari? Kenapa Pak? Supaya mereka aktif terus. Kenapa mereka berputar? Ada revolusi dan rotasi. Kalau rotasi yang kedua kita ikut bumi. Bumi pelan keberapa dari matahari? Bumi. Revolusi itu apa? Kalau Kalau rotasi? perputaran bumi mengelilingi Pada putaran porosnya. Kepala borosnya. Ulang. Revolusi bumi itu apa? perputaran bumi mengelilingi Keliling matahari. Oke, berarti di garis orbit ini keliling matahari. Terus ada bulan di sini. Kalau bumi keliling bulan namanya apa? Rotasi. Rotasi? Rotasi bumi. Siapa? Oke, mungkin ada. itu tidak dilakukan. Ya. Setiap hari. Dalam 1 bulan tuh. Berputarnya Dia berputar. Oke. Kalau bulan berputar mengelilingi bumi, ini hitungannya 1 bulan. Terus kalau bumi mengelilingi matahari itu, dia punya garis orbit ini keliling matahari yang paling besar di tengah ini, itu hitungan 364 hari. Maksudnya dia punya hitungan paling tepat itu 364 per 4 hari. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau 1 bulan itu kan 30 hari. Kalau 1 bulan 4 minggu. Ya. 1 minggu 7 hari. 7 kali 4 28. Dari mana 2 harinya? Oke. Nice, pertanyaan bagus. 1 minggu 7 hari. Iya. Pertanyaan 2 harinya itu tambahan dari mana? Iya. Kan tadi saya sudah bilang. Bumi ini keliling matahari tadi berapa hari? 364 berapa hari? Toh? Nah, ada bulan tidak ada bulan tertentu. Nah, dia supaya oke, dari tambahan 2 hari itu karena hitungan kalender kita bukan hitungan sesuai dengan hitungan kalender, minta maaf mungkin ada teman yang muslim, mereka kan hitungannya itu pakai bintang. Kalau kita kan hitungan gerakan ini posisi kita orang Kristen Katolik kan hitungannya 1 bulan. Ada pertanyaan lain? Mau tanya soal tahun kabisat? Sudah Pak. Oke. Baik, di sini kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini, alam semesta kita itu intinya terbentuk dari satu ledakan besar yang akhirnya masa-masa
bulan memasak yang akhirnya membentuk matahari dan pelan-pelan timbul. Oke, sekian kelas kita hari ini. Oh ya, sebelum saya keluar mungkin saya absen dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini siapa yang tidak hadir? Anton. Oke, Pak. Aduh, ini anak kemana? Ada tes polisi, Pak. Gacor. Di depan. Ada arisan, Pak. Aduh, dia ada teh Andre. Mau pulang ke Itu pelatihan. Dia ada tes. Ada benos. Pak, dia ada mau dia pulang karena mau coblos pemilihan. Ada Aduh, ini sekarang anak. aja. Oh, ini 18 tahun. Iya. Sekarang Fajar, Pak. Dia mau Pak. Dia bapak. Siapa lagi yang tidak hadir? Satu orang, Pak. Semua hadir. Satu sama. Dengan Jesse, Pak. Jesse sama dengan saudara. Satu orang saya berarti tidak Iya, hadir. Pak. Oke, baik. Sekian dulu kelas kita hari ini. Mungkin minggu depan Pak akan ada soal proses pembentukan bumi ya. Iya, Pak. Musim pokoknya nanti waktu kita belajar. Iya, Pak. Sekian dari Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Bye.